Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa terus-menerus menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki dan mempelajari proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-9 ini kita membahas materi tema yang menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan 9 ini. Hari ini kita membahas mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Capaian belajar, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Yang pertama, konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kelima, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, pajak sebagai perwujudan demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah diterumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 3 sumber. Yang pertama, kita lihat ada beberapa sumber. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi.
dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, MPR, DPR, dan juga DPD. Demokrasi yang diterapkan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pentingnya demokrasi sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Siklus APBN sebagai perwujudan demokrasi. Mekanisme pengelolaan APBN. Kita lihat di sini pajak dan sumber pendapatan lainnya. Nah, kita lihat di sini warga negara, pembayaran pajak dan non pembayar pajak. Pajak dan sumber pendapatan lainnya, kas negara, pembahasan APBN, pemerintah dan DPR, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan penyediaan fasilitas dan layanan publik. Itu adalah siklus APBN sebagai perwujudan demokrasi. Pajak sebagai perwujudan demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengelolaan pajak diputuskan oleh wakil rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kemakmuran rakyat. Disinilah kalau kita lihat bahwa esensi dari urgensi demokrasi Pancasila sangat penting sekali. Sebab demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara itu sangat diperlukan. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Mengenai pentingnya demokrasi sebagai pilihan akan pola-pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Itulah tujuan hidup dari berbangsa dan bernegara, yakni untuk kesejahteraan dan juga keadilan bagi segenap seluruh bangsa. Begitu juga di negara kita, di negara Indonesia. Jadi kalau kita lihat sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup bangsa dan negara Indonesia yakni untuk kesejahteraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh komponen-komponen rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sebab demokrasi yang diterapkan di sini di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia. Itu adalah esensi dan juga urgensi demokrasi
Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan juga tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kita lihat di sini MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD Dewan Pertimbangan Daerah. Inilah 3 komponen bagaimana dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, MPR, DPR, dan juga DPD. Menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kita lihat ada tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar pri-kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Inilah alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, ini adalah alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebab landasan negara kita adalah Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, tetaplah semangat untuk terus membangun negeri ini dan terus belajar untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.